ketemu lagi ya, di acara NDT Tien Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Hesrul Mahmudi. Saya seorang pengusaha, kebetulan mantan seorang kuli batu. Saya ini lagi sedang di rumah, rileks nyantai ya. Dan saya dari Banyuwangi Muncar. Saya mau berbagi ya, men-sharingkan tentang paradigma. Apa sih paradigma? Kebanyakan orang ya selisih paham paradigma. Saya di sini mau berbagi yang men-sharingkan tentang yang namanya paradigma. Apa sih paradigma? Nah, di sini ada angka 6. Kalau kita pandang dari sebelah kanan kita di slide ini, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, ini angka 6. Kalau sebelah kiri itu angka 9. Artinya apa? Inilah yang namanya paradigma. Artinya apa? Apakah ada yang salah? Semua benar. Nah, paradigma, apa sih paradigma? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Itulah yang namanya paradigma. Nah, paradigma ya di mata umum kebanyakan orang, paradigma itu sangat kontroversi ya di MLM. Wah, ini orang-orang pelaku marketing MLM pada tersenyum. Nah, memang betul ya, negatif dan positif. Ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa di luaran banyak orang yang sukses? Karena tahu tentang paradigma MLM. Sangat kontroversial. Nah, selanjutnya ini mengenai paradigma. Nah, Bapak Ibu, paradigma ini ya katanya butuh waktu lama untuk sukses. Isinya indoktrin cuci otak dengan janji yang muluk-muluk tentang impian. Ya, tentang merugikan yang bergabung belakangan, produk tidak laku jadi di MLM kan ya, seperti itu. Juga ya harga produk di markup, tidak profesional, harus punya relasi banyak, usaha jualan. Nah, itu paradigma, yaitu katanya orang-orang yang di luar. Nah, ternyata ya katanya usaha jualan sales. Nah, sebetulnya kata-kata usaha jualan sales betul, karena orang di dunia itu semua yang sukses, yang berhasil itu hanya di bidang sales atau jualan ya, seperti itu. Memang manusia banyak kalau wah itu sales agak gengsi. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, inilah namanya paradigma, itu katanya ya kontroversi di MLM. Nah, faktanya membangun bisnis ya, organisasi, dengan membangun organisasi bisnis yang besar, intinya apa? Membangun sebuah aset. Itu faktanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi katanya produk tidak laku jadi di MLM kan. Nah, itu katanya ya di luaran. Itu faktanya ya di multi level marketing, apalagi di kita ini Tiens, yaitu faktanya ini sudah dapat penghargaan ya dari beberapa negara, ini juga dari Indonesia, dari API ya, dari syariah halal ini. Jadi faktanya produk-produk TNC itu berkualitas ya, produk berkualitas malah plus itu faktanya. Itu di TNC produknya kebetulan di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya katanya MLM usaha tidak profesional, itu katanya ya di luaran katanya. Wah, itu MLM usaha ya tidak profesional. Itu di luaran banyak orang yang tentunya ya ada yang positif, ada yang negatif ya, seperti itu katanya. Nah, selanjutnya faktanya multi level marketing ya, menurut buku Business School ya dari Bapak Robert Kiyosaki halaman 6, orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya. Wah, ini Bapak Robert Kiyosaki berkata seperti itu, karena beliau orang-orang yang berhasil di bidang jaringan marketing. Nah, MLM ternyata ya profesional, paling profesional. Itu selanjutnya katanya
harga produk di markup ya katanya. Nah, Bapak Ibu, ya ini konsep ya. Menurut statistik biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar berkisar sampai 60% sampai 80%. Maksudnya gini, kalau di konvensional ya nanti ya ini perbandingan antara multi level marketing atau network marketing dengan konvensional. Dari pabrik ya kirim diimporter langsung ke distributor kota, langsung ke sales eksekutif, grosir, toko, ke konsumen, dan ditambah banyak lagi iklan-iklan dan hadiah ya. Itu semua pos-pos itu ya, jalur-jalur itu semua minta presentasi atau minta upah atau ongkos. Makanya nanti Bapak Ibu ya bisa dapat perbandingan antara multi level marketing dan konvensional. Nah, menurut statistik sampai ya biayanya sekitar 60% sampai 80%. Itu konsep konvensional. Nah, faktanya kalau di multi level marketing ya efisiensi konsep distribusinya langsung kita jadi distributor ya langsung ke perusahaan. Jadi dari pabrik ke konsumen, dari iklan sayembara dipangkas untuk ke konsumen. Malah sekarang banyak sebetulnya multi level marketing itu ya bagi orang-orang yang cerdas sekarang ya bisa dikembangkan lewat jaringan. Kita walaupun sebagai konsumen bisa mendapatkan penghasilan yang tadi dikonversi dari pos-pos dipangkas untuk bonus-bonus. Nah, nanti ada penjelasan tentang yang dapat bonus-bonus orang-orang yang sukses, nanti kita akan belajar kepada beliau. Nah, selanjutnya mengenai MLM katanya doktrin cuci otak, janji muluk-muluk, wah katanya ya seperti cuci otak. Seperti itu katanya. Faktanya membangun kualitas distributor yang sangat berkualitas. Itu luar biasanya. Nah, faktanya di sini juga ada buku-buku dari ya pengusaha-pengusaha ya. Orang kalau ingin sukses ya kita harus belajar dari buku-buku orang sukses. Ini contoh ya buku berpikir berjiwa besar ya, cara mencari kawan, Bin Sekul, Cashflow Quadrant, dari buku-bukunya orang-orang yang berhasil. Nah, faktanya di TNC juga diajari ya dari support system itu One Vision juga memberikan suatu alat ya untuk starter pack, terus kaset-kaset untuk belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya itu mengenai tentang di luaran katanya. Nah, katanya merugikan yang bergabung belakangan itu di MLM yang di mata umum kebanyakan orang, wah itu menguntungkan yang bergabung duluan, yang bergabung belakangan itu rugi. Nah, itu katanya. Faktanya Bapak Ibu ya di MLM TNS faktanya ini contoh ya. Kalau duluan tadi ngomong yang bergabung duluan yang sukses. Nah, faktanya di TNS contoh ya. Ada seorang join Bros Lion. Beliau membangun dua kaki atau dua jalur atau buka dua cabang. Nah, ternyata beliau mempunyai peringkat karena membantu bintang 82 sehingga beliau jadi Bros Lion. Nah, luar biasa. Nah, yang grupnya itu ternyata kerja keras dan cerdas ya. Ternyata kerja keras sehingga menduduki peringkat director. Beliau bisa membantu bintang 8 banyak. Nah, sehingga yang untung itu siapa? Apa yang duluan atau yang belakang? Ini faktanya. Menguntungkan secara adil gitu loh. Jadi yang kerja keras itu yang berhasil itu di MLM atau di network marketing di bidang pemasaran. Jadi yang kerja keras yang kerja itu sungguh-sungguh ya itulah ya yang berhasil. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya itu mengenai tentang MLM. Katanya bisnis tipu menipu. Wah, itu tipu menipu itu katanya Bapak ya. Makanya orang-orang yang sukses itu tahu tentang paradigma ini. Katanya bisnis tipu menipu. Nah, sekarang Bapak Ibu mengenai tentang faktanya di TNC. Nah, selanjutnya faktanya ya marketing plan jelas sejak awal ya. Contoh ya Anda jual di TNC ya. Kalau Anda platinum itu ya belanja puluhan 12 juta atau di situ pabrik dan kantornya open house terbuka sangat transparan
bisnis yang sangat transparan. Bonus diberikan sesuai dengan janji. Itu di marketing atau di network marketing atau di bisnis TM. Nah, itu katanya, ini faktanya.